Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya marilah kita bahas mengenai materi yang kelima, yaitu implementasi hard skill dan soft skill dalam pembelajaran. Yang mana setelah kita memahami apa itu hard skill dan urgensinya, soft skill dan urgensinya, maka bagaimana cara kita mengimplementasikan hard skill dan soft skill tersebut? Marilah kita bahas pada pertemuan yang kelima ini bersama saya, Said Agus Nur Hamid, dalam pelatihan hard skill dan soft skill dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Kita awali dengan kondisi lulusan sekolah pada saat ini. Bagaimana lulusan-lulusan dari sebuah sekolah tersebut dilihat dan bagaimana lulusan tersebut dapat melanjutkan eksistensi mereka dalam menghadapi dunia di luar sekolah, baik itu mungkin dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, ataupun dunia lainnya yang mana siswa telah memiliki bekal-bekal tertentu yang akan dia hadapi dalam menghadapi dunia luar. Yang pertama adalah kualitas lulusan secara akademis. Ini yang selama ini senantiasa digaungkan dalam pendidikan kita, bagaimana secara akademis lulusan tersebut mampu dan terlihat mentereng, seperti itu ya. Prestasinya meningkat, lalu predikatnya juga membaik dan lain sebagainya. Namun di sini ada hal juga yang menjadi penunjang kesuksesan dia di masa yang akan datang. Apa itu? Kemampuan non-teknis serta karakter ataupun kepribadian dari lulusan itu seperti apa. Bagaimana selama ini kegiatan pembelajaran di sekolah yang membentuk kepribadian dari peserta didik, bagaimana pembiasaan ataupun pengembangan keterampilan-keterampilan yang menjadikan kemampuan peserta didik non-akademis menonjol atau tidak. Lalu bagaimana cara siswa menghadapi permasalahan, ketangguhan, menumbuhkan sikap sosial yang positif dan lain sebagainya. Ini juga adalah merupakan kondisi dari lulusan sekolah yang nantinya mau tidak mau tentu juga akan menjadi pertimbangan di dunia kerja, di dunia pendidikan selanjutnya maupun di lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, dalam lulusan sekolah juga akan dilihat oleh orang-orang bagaimana skill yang dikuasai setelah dia lulus dari pendidikannya. Apa kemampuan yang dimiliki, lalu keterampilan apa yang dikuasai, selanjutnya sebatas mana dia mampu menempatkan dirinya di lingkungan sosial, sebatas mana dia mampu mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Maka ini adalah skill-skill ataupun keterampilan-keterampilan yang akan bermanfaat sekali baginya di dunia luar setelah di sekolahan. Tentunya di dunia sekolah juga akan sangat bermanfaat ya, tetapi di dunia luar nanti akan lebih bermanfaat lagi, tergantung bagaimana cara dia mengembangkan kemampuan yang dimiliki, baik teknis ataupun non teknis serta keterampilan yang dikuasainya. Namun di sini terdapat permasalahan yang bisa jadi muncul ataupun permasalahan yang menghadang di depan, bahwasanya yang menjadi andalan tadi, kualitas yang diunggulkan oleh sekolah dan lain sebagainya, kualitas kelulusan yang diharapkan itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi tim seleksi misalnya, atau tim pengguna tenaga kerja, atau tim penerima pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi dan sebagainya. Mengapa? Karena bisa jadi ketika sekolah hanya mengedepankan kemampuan akademis saja,
memang ketika tes yang diajukan itu adalah tes akademik, maka dia akan berhasil dengan baik. Tetapi ketika sudah memasuki dunia kerja, dunia pendidikan yang selanjutnya dengan jenjang yang lebih tinggi atau di lingkungan yang lain, ketika tidak diimbangi dengan kemampuan memelihara emosi, lalu bersosial, berkomunikasi dan sebagainya, maka kemampuan akademis yang membuatnya diterima di tempat yang baru, di tempat kerja ataupun di pendidikan yang baru, itu akan jomplang, bahasanya akan tidak seimbang ya, membutuhkan sekali kemampuan soft skill yang seharusnya juga ia miliki. Ini akan menjadi permasalahan ketika dia berhasil dalam akademisnya, lulus misalnya secara akademis, tetapi akan terkendala nantinya jika tidak membawa kemampuan-kemampuan penunjang lainnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya kecenderungan bahwasanya yang diberikan di bangku sekolah, bangku kuliah, ataupun di pendidikan itu tidak sepenuhnya serasi dengan kebutuhan di lapangan. Sebagian besar menu yang disajikan berupa keterampilan hard skill, seperti itu. Kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan akademis, kemampuan-kemampuan keterampilan-keterampilan yang memang menunjang keberhasilan hidup, tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwasanya penentu kesuksesan justru kebanyakan adalah keahlian yang tergolong soft ya, yaitu soft skill, seperti yang telah kita pahami bersama, soft skill dan urgensinya. Nah, dalam dunia pendidikan, setelah kita memahami masing-masing karakteristik dari skill yang telah dibahas sebelumnya, maka bagaimana penerapan hard dan soft skill ini dalam dunia pendidikan, penerapan kepada peserta didik, kepada orang-orang, dan lain sebagainya. Untuk hard skill, maka penerapan yang diberikan berupa pelatihan, pendidikan, lalu praktik, kursus, dan sebagainya, yang nantinya ini bisa dilakukan kapan saja selagi ada kesempatan, bisa dilakukan berulang-ulang, dan keberhasilan yang muncul nanti adalah kemampuan memahami materi demi materi dan mempraktekkan materi yang telah disampaikan. Sedangkan pada soft skill, maka penerapan yang bisa diberikan untuk menunjang soft skill itu adalah presentasi. Nanti akan terlihat bagaimana seseorang sebatas mana mampu mengendalikan ataupun mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dalam mempresentasikan karya dan lain sebagainya. Lalu diskusi kelompok, role playing, dalam bermain peran tentunya akan ada dinamika dalam kebersamaan ya, dalam kelompok dan sebagainya. Bagaimana kita dapat mengendalikan diri agar tujuan kelompok tercapai, begitu juga kelompok juga dapat memilih mana yang terbaik dari masukan-masukan dan usulan-usulan dari para anggota kelompoknya, sehingga peran yang dimainkan atau karya yang disajikan itu menjadi menarik dan baik, seperti itu. Lalu penerapannya berupa mengenal diri sendiri, lebih kepada intrapersonal ya, bagaimana memahami diri dan lain sebagainya, serta mengenal teman, empati, lalu memahami bagaimana perasaan orang lain, bagaimana membuat teman tersebut bahagia, lalu bagaimana menyampaikan dengan baik dan sebagainya. Problem solving dan keteladanan. Ini adalah penerapan hard dan penerapan soft skill. Namun dalam penerapan keterampilan ini, dalam pembelajaran tentunya terdapat tantangan, hambatan, dan hal-hal yang membuat pendidik ataupun guru tidak dapat memaksimalkan diri dalam mencoba menerapkan ataupun menumbuhkan skill-skill pada peserta didik. Di antaranya adalah kompetensi guru
bagaimana kemampuan guru dalam meramu strategi pembelajaran ataupun pendekatan serta kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan keterampilan hard dan soft skill pada diri siswa. Jika kemampuan hard skill tentu terlihat dan mudah ya diterapkan, bagaimana menyajikan materi pembelajaran kepada mereka, latihan-latihan dan sebagainya. Tetapi tidak dengan kemampuan soft skill, harus ada kegiatan yang sistematis, menyajikan beragam problema, kondisi dan sebagainya sehingga mampu mengembangkan soft skill dalam diri siswa. Latihan yang seperti apa, padahal soft skill tersebut sulit diukur gitu ya. Tidak ada penilaian baku dalam hasil yang terlihat, belum lagi motivasi siswa dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kompetensi guru sangat penting untuk memahami dan mampu menerapkan pengembangan keterampilan pada diri siswa, baik yang hard ataupun yang skill. Ini yang menjadi tantangan pertama. Selanjutnya, perbedaan persepsi antar pendidik, antar guru, antar keluarga besar di sekolah seperti itu ya. Bisa jadi sebagian masih beranggapan yang terpenting adalah memaksimalkan potensi akademisnya. Ketika dia lulus maka membawa nama sekolah seperti itu ya. Ketika dia berprestasi dalam lomba maka itu adalah ukuran keberhasilan dan sebagainya. Di sisi yang lain mungkin guru beranggapan sebaliknya. Tidak akan benar juga ketika mereka memperoleh prestasi yang tinggi tetapi tidak ada kurang rasa hormat gitu ya. Mereka memperoleh nilai yang tinggi tetapi tidak dengan kejujuran. Mereka berhasil dalam lomba dan sebagainya tetapi mungkin mencari segala cara untuk berhasil dan sebagainya. Maka perbedaan persepsi antar pendidik ini tentu menjadi tantangan yang kedua dalam penerapan dalam pembelajaran. Selanjutnya alokasi waktu sudah barang tentu ini menjadi permasalahan tersendiri, bagaimana kita menyajikan dan menyiapkan waktu yang efektif dan efisien di sela-sela waktu yang kita miliki terbatas dalam membelajarkan kepada para peserta didik. Selanjutnya adalah kompetensi soft skill yang sulit diukur, seperti itu ya. Tidak terlihat dalam sertifikat, tidak muncul dalam raport, kalaupun muncul hanya dasar-dasarnya saja, mungkin sangat jujur, cukup jujur, ataupun kadang-kadang terlihat jujur dan sebagainya. Itu tidak serta-merta mampu menjelaskan kondisi siswa yang sesungguhnya. Sehingga hal ini menjadikan mungkin sebagian dari pendidik itu tidak begitu mengedepankan bagaimana soft skill itu harus dikembangkan dengan maksimal. Selanjutnya, ya pendidik lebih mengedepankan peningkatan hard skill. Terlihat apresiasinya ada seperti itu ya. Lalu dapat reward mungkin dari kepala sekolah ketika siswanya berhasil secara akademis, membawa nama sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya, belum terbiasanya siswa dalam pembelajaran yang menggunakan cara berpikir terbuka dan berpikir kritis. Bagaimana siswa mampu menyampaikan segala sesuatunya dengan terbuka, suasana belajar yang menjadikan mereka mampu berpikir dengan kritis, lalu suasana belajar yang membuat mereka sangat aktif dalam belajar. Ini perlu dikembangkan oleh pendidik dan siswa juga perlu terbiasa dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Selanjutnya, keteladanan guru dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, mungkin di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Karena guru adalah model, maka penanaman keterampilan soft skill yang memang menjadikannya adalah kemampuan untuk bersosial dan sebagainya, itu perlu dimulai dari guru. Bagaimana guru dalam berdialog kepada siswa, bagaimana menyimak ketika siswa menyampaikan sesuatu, seperti itu ya. Ketika ada siswa yang curhat misalnya, guru tidak sambil mengoreksi pekerjaan dari siswa yang lain, menghadirkan perhatian penuh, pendengaran penuh, dan kesungguhan hati dan lain sebagainya. Ini adalah keteladanan dari guru, ditambah lagi mungkin cara berbicara, berdialog gitu ya,
menjaga emosi, dan banyak hal lagi yang setiap apa yang guru lakukan dan guru tunjukkan itu akan tertanam dalam diri siswa. Sebagian besar dari mereka akan meniru seperti itu ya. Terlebih jenjang sekolah dasar dan sebagainya, benar-benar guru menjadi digugu benar-benar oleh mereka. Dan jikalau gurunya mungkin melakukan sesuatu yang tidak positif, maka siswa pun akan mendapat imbasnya. Begitu juga dengan lingkungan, keteladanan-keteladanan yang ditunjukkan oleh lingkungan rekan sesama guru, lalu lingkungan sekitarnya. Ini adalah tantangan dalam penerapan ataupun pengembangan keterampilan soft skill. Selanjutnya perubahan dari teacher center menjadi student center. Pembelajaran yang berpusat pada para siswa membutuhkan keterampilan, membutuhkan kemauan, membutuhkan kelapangan waktu dan pikiran untuk mengubah pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik. Dalam hal ini terdapat potensi pengembangan hard skill dan soft skill. Maka potensi-potensi ini bisa menjadi pemicu kita para guru untuk terus berusaha mengembangkan dan menyeimbangkan kemampuan dari para peserta didik, baik hardnya ataupun softnya. Di antaranya adalah tantangan belajar di abad 21 yang memang mengedepankan kolaborasi, berpikir kritis gitu ya, lalu koneksi, selanjutnya komunikasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan hampir sosial semua ya, dalam tantangan belajar di abad 21. Karena tantangan ke depan memang di dunia kerja modern itu menempatkan teamwork dan komunikasi sebagai prioritas utama. Kita tidak bisa sukses sendiri, tetapi dengan bersama-sama lebih banyak kemudahan-kemudahan yang kita peroleh. Lalu guru memiliki keleluasaan untuk mengintegrasikan kemampuan soft ini dalam pembelajaran. Karena lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan, lingkungan belajar, maka disinilah guru dapat memaksimalkan apa saja sumber daya yang ada di kelas ataupun di sekolah untuk memaksimalkan integrasi kemampuan soft ataupun kemampuan lainnya dalam pembelajaran. Selanjutnya, sekolah sebagai wadah ataupun media utama dalam pembentukan hard skill dan soft skill, serta potensi-potensi lainnya yang dapat dikembangkan berupa kemauan yang kuat, kolaborasi dan kerjasama antar sesama guru, lalu nantinya potensinya akan tumbuh sebuah budaya yang positif, kemampuan-kemampuan yang positif, dan menghasilkan lulusan-lulusan yang mumpuni dalam hard skill ataupun soft skill-nya, sehingga lebih siap di dunia kerja, di dunia yang baru, lalu di dunia lingkungan setelah dia lulus. Selanjutnya, pertanyaannya akhirnya adalah mana yang lebih utama, hard atau soft skill? Nah, dalam hal ini keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, di mana hard skill adalah keterampilan utama yang terkait erat dengan pekerjaan, akademis, dan sejenisnya, sementara soft skill lebih terkait kepribadian seseorang yang mendukung pekerjaan dan hubungan interpersonal di kantor. Soft ini penting yang dibutuhkan di dunia kerja ataupun dunia lainnya, seperti komunikasi yang baik, attitude gitu ya, kepemimpinan dan manajemen waktu. Jadi keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Selanjutnya untuk penilaiannya, hard skill itu lebih objektif, sedangkan soft skill lebih selanjutnya adalah tergantung bidang. Pemanfaatan skill akan lebih tepat jika sesuai dengan bidang atau pekerjaan yang dijalani. Sehingga ketika menguasai hard skill dan soft skill dengan berimbang, sama baiknya, maka seseorang menjadi lebih mudah ditempatkan di mana saja, siap karena kompetensi ataupun keterampilan yang dimilikinya. Misalnya dalam hard skill, siap diletakkan di kantor, di office dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, misalnya tidak banyak bersosial dengan teman yang lainnya, siap. Ataupun diletakkan di lapangan, harus ketemu dengan klien, harus berkomunikasi dengan masyarakat, menjadi humas dan sebagainya, juga siap karena kemampuan hard dan softnya itu berimbang. Selanjutnya adalah dapat diasah
Pada akhirnya, kita bisa menilai bahwa kesannya kedua jenis keahlian penting untuk mendukung pekerjaan, sehingga harus terus mengembangkan hard skill untuk menghadapi tantangan, juga mesti memperbaiki soft skill untuk melengkapi diri sebagai profesional yang berkualitas. Ini adalah 3 hal yang penting dalam pengembangan hard dan soft skill. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pembahasan mengenai hard dan soft skill, dan ini adalah pertemuan yang kelima. Terima kasih saya ucapkan, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.